Jumpa lagi di Ribut TV. Iya, Dimensity 8100 itu adalah sebuah SoC atau chipset atau prosesor untuk smartphone yang sangat menarik di tahun 2022 ini. Ya, pembahasan di kalangan industri itu mengatakan bahwa SoC yang satu ini bahkan jauh lebih menarik dibandingkan Dimensity 9000 yang katanya super kencang itu. Nah, kami baru saja selesai menguji performa smartphone dengan Dimensity 8100. Mari kita lihat apakah benar Dimensity yang satu ini akan mematahkan dominasi Snapdragon di kelas flagship killer. Bagaimana perbandingannya dengan SoC yang lain, dan kira-kira berapa sih harga smartphone dengan Dimensity 8100 ini? Semua akan dibahas dalam video kali ini. Ya, Dimensity 8100 menurut MediaTek, SoC dari keluarga Dimensity 8000 series ini memang ditujukan untuk membawa pengalaman kelas premium ke lebih banyak smartphone. Ada banyak kemampuan yang ditawarkan oleh SoC yang satu ini yang diturunkan dari Dimensity 9000, SoC flagship premium MediaTek yang ada saat ini. Nah, kalau kalian belum tahu apa yang ditawarkan oleh si Dimensity 9000, kalian bisa nonton video kami sebelumnya ya, udah dibahas lengkap di situ. Oh ya, sebagai anggota keluarga MediaTek Dimensity, otomatis semua smartphone yang pakai dia juga pasti bisa 5G. Oke, sebelum kita lihat bagaimana performanya dari sisi benchmark dan gaming, tidak ada salahnya kalau kita bahas sedikit spesifikasinya ya. Nah, untuk CPU dia pakai octa-core, 8 core, 4 core Cortex A78 2,85 GHz dan 4 core Cortex A55 2,0 GHz. Ya, konfigurasi core-nya adalah 4 core kenceng dengan 4 core hemat, bukan 2+6 seperti yang Dimensity kelas menengah. Ya, core yang digunakan untuk kelas atasnya juga kenceng nih, A78 yang dipakai. Memang ini belum pakai yang pakai ARM V9 ya, seperti yang di Dimensity 9000, tapi A78 ini udah kenceng banget. Clocknya juga tinggi di 2,85 GHz untuk keempat Cortex A78 ini. Jadi harusnya setidaknya performa core prosesornya kenceng. Lalu untuk GPU dia pakai Mali G610MC6. Nah, kalau yang satu ini udah varian yang terbaru dari ARM nih. Keluarganya nih sama dengan yang dipakai di GPU-nya sih Dimensity 9000. Mali G610 ini mengusung arsitektur baru, 2 generasi lebih modern dibandingkan GPU yang ada di Dimensity 1200. Jadi jangan banding-banding ini ke 1200, ini lompatan. Nah, kalau soal performanya gimana? Ya harusnya tinggi. Nanti kita lihat ya gimana kemampuannya di benchmark game. Nah, untuk fabrikasi 5 nanometer, bukan 4 nanometer seperti Dimensity 9000, tapi udah nggak terlalu ketinggalan juga sih sebetulnya ya. Ini bahkan lebih bagus daripada Dimensity 1200. Lalu dia sudah support RAM LPDDR5 6400 dan storage-nya bisa sampai dengan UFS 3.1. Untuk display dia punya Mira Vision 780. Ini sudah support Full HD Plus hingga 168 Hz atau WQHD Plus hingga 120 Hz. Untuk ISP ya dia pakai Imagic 780. Ini udah support kamera sampai dengan 200 megapiksel dan perekaman video bisa sampai 4K. Untuk AI dia pakai MediaTek APU 580. Modemnya udah 5G, udah pakai standar 3GPP Release 16, udah support 5G plus 5G dual SIM dual standby hingga 4,7 Gbps. Modern ini ya. Untuk konektivitas lain yang didukung, dia udah bisa Wi-Fi 6E, 2T2R, lalu Bluetooth juga bisa 5.3. Nah, kalau lihat spesifikasi yang ditawarkan, terlihat jelas bahwa Dimensity 8100 ini ada di kelas atas. Kalau di keluarga MediaTek Dimensity 5G, posisinya itu sedikit di bawah 9000, tapi seharusnya ada di atas Dimensity 1200. Sementara kalau dibandingkan ke jajaran SoC kelas atas selain MediaTek, agak sulit nih ya menentukan sebetulnya posisi SoC ini ada di mana nih. Tapi tanpa lihat hasil tes sih harusnya sih kita bisa memperkirakan bahwa SoC ini performanya sedikit di bawah Snapdragon 888 ya, premiumnya Qualcomm tahun lalu, tahun 2021, dan harusnya mengalahkan 860 dan 870. Tapi kita lihat nanti benar atau tidak. Nah, kalau benar memang berarti SoC ini kenceng banget, dan ya udahlah kita langsung jalanin benchmark dan tes gaming aja ya. Nah, untuk pengujian kita menggunakan sebuah smartphone yang pakai Dimensity 8100 dan tentunya RAM-nya 12 GB. Bukan ini. Kalau yang ini pakai 870, ini yang harusnya nanti bersaing keras dengan Dimensity 8100 dan mungkin kalah ya. Kita lihat. Ya, kita mulai dengan Antutu 9.0.12 dulu ya. Skor yang diperoleh adalah 820.000.
Wow, tinggi banget di sini. AnTuTu 9 di Dimensity 8100 ini benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah SoC kelas atas. Skor yang didapatkan cukup sesuai sih dengan dugaan kami ya. Sudah mendekati Snapdragon 888. Kalau dibandingkan dengan Dimensity 1200, jauh, sekitar 18%, lebih tinggi di atas Dimensity 1200. Bahkan 870 pun tertinggal di sini. Kita beralih ke Geekbench 5. Ini adalah pengujian prosesornya ya, belum ngikutin GPU dan nggak tes yang lain-lain. Prosesornya aja. Single core 968, multicore 4087. Wow. Untuk CPU di bagian single core ini tinggi memang skornya, tapi memang masih ada yang lebih kencang lagi. Tapi kurang lebih lah, ini mirip dengan si Snapdragon 870. Memang sih dia nggak kencang-kencang banget karena dia nggak punya CPU Prime yang sebiji yang lompat sendiri kencangnya. Nggak. Tapi bukan berarti dia akan kalah ya. Tetap aja skornya tinggi nih, udah dekat sama 1000. Nah sementara untuk multicore ini menarik. Ini adalah skor Geekbench 5 tertinggi yang pernah kami peroleh. Kalau dibandingkan dengan Dimensity 1200, yang satu ini lebih tinggi 40%. Jauh banget. Oke, kita pindah ke pengujian GPU. Trademark Wildlife itu ada di 5032 poinnya. Di sini terlihat kalau dibandingkan dengan Dimensity 1200, skornya sekitar 22% lebih tinggi dan bahkan bisa lagi-lagi mengalahkan skor Snapdragon 870 di sini. Oke, kita beralih ke pengujian GPU lagi. GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off screen, kita dapat skor 111. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa posisinya mirip lagi, ada di antara Snapdragon 870 dan Snapdragon 888. Ini hasil yang terbilang baik banget ya, membuat SoC ini unggul sekitar 42% di atas Dimensity 1200. Ya, jadi gimana? Impresif? Performancenya gila ya kalau dari benchmark doang. Iya, ini adalah sebuah SoC yang memang kencang. Tapi apa cuma kencang di benchmark? Oke, kita lihat di gaming. Kita langsung aja mulai ngetes ya. Karena kami ingin memberikan potensi performa terbaik yang bisa diberikan oleh Dimensity 8100 di testbed yang kami pakai. Jadi sejak awal kami sudah langsung pakai fan grip. Kita langsung pakai kipas aja ya, langsung didinginkan aja. Ini membuat potensi penurunan performa yang mungkin terjadi akibat panas yang berlebih akibat salah smartphone-nya sih itu ya, akan bisa dikurangi. Kita mulai dari Modern Warship. Untuk SoC kelas atas tentunya kami coba setting tertinggi aja di Ultra dan semua efeknya diaktifkan. Hasilnya bisa dikatakan hampir rata 60 fps. Ya sayangnya emang smartphone yang kita pakai ini ngunci di 60 fps atau ngunci di 60 Hz aja. Jadi dia nggak ngizinin lebih walaupun sebetulnya layarnya di atas 60 Hz ya. Entah kenapa, saat battle yang cukup ramai terjadi, frame rate terkadang bisa sedikit turun, tapi itu pun hanya di kisaran 54-60 fps saja, jadi masih terbilang tinggi dan sama sekali tidak mengganggu kenyamanan game yang satu ini. Oke, setelah itu kita lihat ada Genshin Impact. Kita coba mainin game ini sampai 30 menit dan hasilnya saat jalan-jalan di map frame rate-nya di kisaran 50-60 fps. Rata-ratanya sekitar 55 fps. Karena ini SoC kelas atas, setting ini adalah setting rata kanan, highest 60 fps, bukan lowest 60 seperti yang biasa kita tes. Ini highest 60 fps. Jadi mantep bener ya. Saat ada battle, frame rate bisa turun ke kisaran 45-50 fps, sementara untuk battle yang cukup panjang, kadang-kadang frame rate-nya bisa turun ke 35-45 fps. Tapi kalau battle panjang aja, nanti kalau dingin dia balik lagi, kencang lagi ya. Ya, secara umum game Genshin Impact ini terasa sangat nyaman dimainkan dengan Dimensity 8100. Pengalaman kami dapatkan ini bahkan terasa lebih nyaman di sini ya dibandingkan dengan smartphone yang pakai SoC premium kelas atas tahun 2021 sampai ke paruh awal 2022 bahkan. Rasa nyaman itu sama seperti pakai smartphone dengan Snapdragon 865 atau 870. Tahu kan yang pakai 865 sama 870 sampai sekarang kita rasakan sebagai salah satu yang paling enak untuk main Genshin Impact. Jadi yang satu ini rasanya emang mantap bener. Oke, Dimensity 8100 itu akan jadi SoC kelas atas yang baru yang terbilang merupakan SoC yang menarik dan punya potensi besar. Setidaknya kalau dilihat dari sisi performanya saja. Hasil tes benchmark GPU dan juga hasil gaming menunjukkan kalau SoC ini terbilang mumpuni untuk gaming, bahkan untuk gaming berat sekalipun. Hadirnya SoC ini yang mendampingi Dimensity 9000 mungkin jadi mirip seperti waktu 870 mendampingi Snapdragon 888 ya. Jadi kemungkinan besar Dimensity 8100 akan hadir di smartphone
smartphone kelas atas dengan harga yang terjangkau, sehingga bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Bahkan Dimensity 8100 akan jadi opsi yang mungkin lebih menarik dibandingkan Dimensity seri 9000. Tapi harga HP-nya berapa? Pasti kalian nanya kayak begitu ya. Oke, kami bukan peramal, tapi mari kita perkirakan berdasarkan apa yang terjadi 2 tahun terakhir ini. Punya performa yang bersaing dengan Snapdragon 865 dan 870, berarti kita bisa melihat harga smartphone dengan 865 dan 870 juga. Ya, 1-2 tahun yang terakhir ini ya. Seharusnya jadinya harganya yang pakai Dimensity 8100 ini ada di kisaran 5-8 jutaan. Ya, kenapa rentangnya segitu jauh? Ya karena ada banyak komponen lain yang bisa mempengaruhi harga sebuah smartphone tentunya. Jadi rasanya memang si Dimensity 8100 ini harusnya masuk ke smartphone berkategori flagship killer ya. Tentu saja SoC memang bukan sekedar performa saja. Masih ada banyak aspek lain dari SoC yang berpengaruh ke pengalaman penggunaan sebuah smartphone. Tapi hal-hal itu tentunya baru kita bisa tes setelah kita nge-review total smartphone Dimensity 8100 yang masuk resmi ke Indonesia. Nah, berdasarkan performa saja, menurut kami smartphone yang pakai SoC ini akan layak sekali untuk dilirik. Tentunya kalau udah tersedia resmi di Indonesia ya. Nah oke, menurut kalian akan ada smartphone resmi apa aja yang pakai Dimensity 8100 nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan teknologi kami kali ini. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.